Yes. Kembali lagi di Markas Podcast. Oke, di video kali ini saya bersama Bung Tangkas. Siap. Ya, saya Kumara. Jadi kita kemarin sudah menyaksikan pertandingan Indonesia melawan Yaman. Luar biasa itu. Sudah dilibas itu 4-1 tuh. Nantilah mungkin kita bahas sedikit tentang pertandingan lawan Yaman. Tapi Bung Tangkas, kita berfokus ke depan sekarang ya. Jadi pertandingan yang menanti timnas U17 ini adalah melawan Afghanistan. Ya. Nah, Afghanistan ini. Jadi sekarang menurut Bung Tangkas, pertandingan Indonesia melawan Afghanistan itu akan seperti apa dan apa dampaknya ketika timnas itu menang ataupun kalah melawan Afghanistan? Sebenarnya kalau pertandingan lawan Afghanistan ini seperti apa, itu seperti apapun juga sebenarnya tidak berpengaruh bagi timnas kita kan, timnas 17 maksudnya. Jadi mau kalah, mau menang, itu kita tetap aja melaju ke fase berikutnya, lolos grup, bahkan dengan label juara grup. Itu kehebatan kita itu kan. Iya. Karena sempat melibas Korsel juga tuh 1-0. Nah, jadi kenapa begitu? Ya karena Korsel kita kalahkan, Yaman kita kalahkan juga. Terus ketika nanti misalkan salah satu dari Yaman dan Korsel ini menang, kalau kita kalah, poinnya memang sama, 6-6 jadinya kan. Entah Korsel atau Yaman mungkin nanti yang menang, dia kan poinnya 6. Cuman head to head sudah kalah sama kita, timnas ya kan. Nah, tapi kan bagaimanapun juga tetap harus kita bahas di sini karena bagaimanapun juga walaupun dia lolos, dia tetap bertanding kan. Itu profesionalitasnya. Nah, jadi menurut saya nanti seperti apa pertandingannya itu pelatih kita itu Nova Arianto itu pasti melakukan pergantian. Saya yakinnya tidak menampilkan pemain-pemain inti. Mungkin hanya beberapa aja pemain inti akan ditampilkan karena memang disimpan untuk pertandingan nanti pada saat di 8 besar. Nah, jadi mungkin ada beberapa, mungkin seperti misalkan kiper mungkin diganti supaya juga memberikan jam terbang juga untuk kiper-kiper cadangannya 2 orang kan, mungkin salah satunya dipilih, Dava mungkin istirahat atau di bench juga kan sebagai cadangan dia. Back-nya mungkin mungkin back-nya 1 atau 2 mungkin diistirahatkan, dikasih pemain baru lagi. Ya sambilan juga membuat pemain-pemain kita yang jarang main itu memberikan jam terbang supaya ada pengalaman main di Piala Asia. Sama juga di lini tengah, lini depan. Saya rasa ya mungkin hampir 50% mungkin pergantian itu terjadi pasti. Sampai 50% ya, dari semua pemain. Tapi kalau menurut Bung Tangkas sendiri, apakah kualitas pemain dari pemain cadangan di timnas U17 itu setara atau bagaimana tingkat komposisinya itu Bung Tangkas? Dan tingkat kekuatannya itu? Sebenarnya kalau mungkin 5 orang pemain cadangan itu saya rasa mungkin 11-12 lah kemampuannya. Cuman kalau yang lainnya tuh ya mungkin agak artinya bedanya lumayan jauh lah. Kenapa saya berpikir seperti itu? Karena di setiap pertandingan pergantiannya itu aja. Jadi orang yang masuk dari cadangan itu aja. Entah nanti di lapangan digantikan siapa nanti kan tergantung formasi, tergantung situasi, kondisi kan. Siapa yang diganti kalau pada saat menang kita akan bertahan supaya mempertahankan kemenangan. Mungkin siapa yang diganti, mungkin penyerangnya diganti. Tapi orangnya yang masuk dari 2 pertandingan ini yang saya lihat itu aja. Jadi kesannya itu orang yang masuk ini sekitar ya mungkin 4-5 orang ini itu yang mungkin bagi Coach Nova itu yang artinya dari segi kualitas 11-12 lah. Nah, begitu. Sisanya mungkin ya mungkin lumayan beda mungkin kan, buktinya tidak pernah dimasukkan oleh Coach Nova. Itu gini pemikiran saya kan gitu. Tapi kalau misalnya menurut sudut pandang mungkin apakah tidak terkesan meremehkan lawan kalau misalnya sampai 50% tingkat komposisi pemain itu diganti Bung Tangkas? Karena apakah seperti itukah tingkat permainan Afghanistan saat ini? Kan ini kan kita masih ngomong prediksi ya. Prediksi ya. Artinya ini bukan sesuatu yang pasti terjadi. Artinya dengan tadi perkiraan Bung Tangkas 50% pemain mungkin akan diistirahatkan. Ya, berarti apakah itu memberikan kesan kepada pemain Afghanistan maupun di mata pemain yang lain bahwa
levelnya Afghanistan seperti itu Ya. berada di bawah kita. Jadi begini, ini sebenarnya bukan meremehkan Mm. atau bukan menjatuhkan Afghanistan, tapi ini juga salah satu dari bagian strategi, Bung Kumara. Mm. Jadi kita sudah tidak mempengaruhi poin, tidak mempengaruhi apa, Mm. ya. Ataupun misalkan peringkat juga tidak mempengaruhi, bahkan kita sudah pasti jadi juara grup walaupun kalah lawan Afghanistan pun. Nah, ini adalah bagian dari strategi karena pemain inti yang diistirahatkan nanti ya akan dipakai nanti pada saat penentuan karena 8 Iya. besar itu tidak ada grup lagi. Itu udah namanya sistemnya yang menang kalah out. Ya pokoknya Uh-uh. kalau nanti lanjut ke 4 besar. Nah, kan itu gitu yang ya, kalah udah final, out langsung. seperempat final. Apa ya, lupa saya sistemnya itu ya. Mm. Itu jadi itu lebih penting daripada melawan Afghanistan ini, bukan meremehkan. Karena kan sekali lagi itu tidak mempengaruhi apapun lawan Afghanistan, bukan meremehkan gitu loh. Seandainya pun nih, misalkan kita lawan Korsel misalkan di pertandingan terakhir ini di grup, pasti akan sama juga akan dilakukan. Kalau saya nih jadi pelatih juga akan melakukan itu. Karena saya lebih fokus nanti pada saat di 8 besar. Gitu. Karena setiap pertandingan di 8 besar itu adalah hidup mati. Iya. Kalau kalah gugur. Iya. Ya kan? Nah, disitulah nanti ketika kita sudah di 8 besar baru tim inti yang kita masukkan. Nah, itu supaya mencari kemenangan dan terus lanjut sampai final, mungkin sampai juara kan. Iya, artinya juga termasuk strategi untuk menghindari hal-hal yang tidak cedera. Iya, cedera dan lain-lain itu ya. Cedera banyak kok, cedera kartu kuning kan kita takut, apalagi sampai kartu merah. Nggak main jadinya dia. Begitu. Ya, memang artinya seperti yang banyak juga dibilang oleh teman-teman pengamat bola juga di YouTube, memang kalau di levelnya Afghanistan itu untuk saat ini memang masih berada di bawah Indonesia ya. Levelnya sebenarnya jauh di bawah kita, bawah. Afghanistan. Cuman kan kita nggak tahu kalau ngomongin level nanti kalau seandainya lapis kedua yang dimasukkan, mungkin levelnya kan berubah lagi. Iya, tentu itu kan. Karena kalau kita balik lagi ke pertandingan sebelumnya tuh waktu lawan Yaman itu benar-benar membawa apa ya, ibaratnya permainannya tuh berubah. Jadi seperti yang waktu itu saya tonton di babak pertama itu agresif permainan kita. Harus begitu. Iya kan? Karena Yaman ini kan saya bilang waktu di video kita kemarin itu sebenarnya masih di bawah kita. Iya. Walaupun ya oke lah tidak sejauh Afghanistan ya. Jadi mau nggak mau kita serang aja dia. Iya. Ya beda dengan Korsel kemarin kan. Iya. Dia jauh di atas kita. Iya. Makanya kita diserang. Dari segi level itu. Makanya kan waktu kemarin pertandingan melawan Yaman juga kalau nggak salah di menit kedua itu hampir tercipta gol dari Yaman. Dari Yaman kan, tapi untungnya nggak jadi dan kita kan dapat sempat nyetak gol juga tapi offside itu kan. 2 kali lagi. Sekali aja nggak offside-nya. Kalau salah sekali aja sih. Dua kali. 2 kali ya? 2 kali. Habis itu barulah dilibas itu sama Goli ya? Iya, itu keren sekali itu. Wih, kayak main game PES tuh tendangan FIFA. di luar kotak penalti itu kena tiang lagi kan. Itu udah kipernya udah nggak bisa menjangkau. Itu kayak main game-game di PS tuh. Itu. Dan kalau lihat tuh apakah Evandra akan dimainkan di Afghanistan? Nah, kalau Evandra kemungkinannya akan dimainkan karena Coach Nova juga berpikir Evandra ini adalah top skor kita. Ya kan? Tertinggi loh saat ini. Ya, tertinggi, ya kan? Seandainya nanti kita dapat penalti, dia yang eksekusi untuk menambah pundi-pundi golnya. Ya siapa tahu ya kan, kita sampai akhir nanti Evandra jadi top skor kan jadi poin penting juga, kebanggaan juga. Nah, itu kalau waktu lawan Yaman kemarin tuh sebenarnya sefinal kipernya tuh kartu merah ya Bang Tangkas ya. Kiper siapa? Itu kiper Yaman yang waktu dia tackle Rizky itu kan akhirnya tercipta penalti itu kan. Tapi hebatnya itu kuning enggak? Kuning enggak? Iya kan kuning. Harusnya merah gitu. Harusnya merah. Oh, iya. Itu nyamberder. Terus hebatnya Evandra tuh dia waktu penalti itu dia juga tenang loh. Pada sudah prit dia malah gini. Itu keren itu. Itu ketenangannya emang luar biasa itu. Itu apa ya gayanya tuh banyak kok pemain-pemain Eropa yang pakai sistem itu. Iya. Kalau udah pakai sistem tendangan seperti itu harus punya ketenangan yang luar biasa. Soalnya dia isi loncat. Itu loncat. Dia enggak, artinya dia dari segi mata itu enggak tegang. Ekspresinya kan tegang gitu. Malah ekspresinya sampai nendang bola pun dia mandang kiper terus. Terus bolanya enggak dipandang. Dia udah
melihat kiper. Jadi tendangannya pun enggak artinya tendangannya kan flashing ya, Iya. mengarah dia kan. Iya. Dan slow Mm-mm. gitu. Kalau biasa kan banyak yang nendangnya keras gitu kan. Iya. Wah, gitu. Dan itu juga setelah penalti itu langsung nyetak gol lagi. Itu blunder sebenarnya itu. Mm-mm. Blunder dari pertahanan Yaman. Dia Mm. maksudnya dia back pass ke kiper, Iya. cuman bolanya terlalu pelan, Iya. disambar lah. Sambar lagi. Disambar lah sama penyerang kita itu. Ya, tentunya kita harap mungkin Evandra bisa untuk menambah skor. Kayaknya dia pasti main. Afghanistan ya. Dan juga berserta ya rekan-rekan yang lain juga supaya kita bisa menang telak lah Bung Tangkas. Meskipun tidak berpengaruh tapi vibes itu loh. Iya. Vibes kemenangan mutlak kemarin tuh benar-benar. Kalau lapis luar kedua biasa. kita bisa seri itu udah luar biasa. Udah seri itu udah luar biasa. Iya. Apalagi menang. Mm-mm. Kalau misalkan dari segi mental ya, Mm-mm. kita menang lawan Afghanistan. Jadi mental calon musuh-musuh kita di 8 besar ini akan agak geter. Mm-mm. Karena apa? Di grupnya Indonesia ini ada Korea, ada Yaman, dan mereka berhasil menjadi juara grup full lagi Iya. kemenangan. Ya kan 9 poin. Mm-mm. Jadi dia kan keder juga kan? Iya. Ya kan dari segi mental ini udah kena ini, ya kan? Itu makanya apalagi si Korea lagi yang calon Iya. juara Piala Asia nih. Iya. Dikalahkan sama kita. Plus lagi ditambah 9 poin kita full kemenangan dalam 3 pertandingan. Itu juga membuat mental musuh-musuh kita calon-calonnya itu, Iya. musuh kita nanti kan agak keder kan? Iya. Apalagi juga saya dapat baca di Facebook pengaruh dari supporter timnas itu terhadap Iya. mental lawan tuh loh. Bener. Ya, Itu lumayan banyak loh. Itu anggaplah seperti waktu lawan Bahrain kemarin di GBK ya kan ya. Ada pokoknya ulasan tuh saya di Facebook dapat baca itu artinya pemain Bahrain itu juga bilang atmosfer dari supporter Bagaikan neraka dibilang. timnas itu. Itu dari Arab sudah ada gininya, pernyataan dari pemain-pemain Arab juga gitu. Mereka bilang pemain Arab nih, mereka bilang main di GBK itu serasa main di neraka gitu. Jadi ya benar kata orang itu. Jadi supporter itu adalah pemain ke-12. Iya. Ya itu dah. Tujuannya job desk-nya itu adalah membangunkan atau menjatuhkan mental musuh. Iya. Ya kan? Takut. Salah satunya ya. Iya. Yang paling utama tetap adalah mendukung timnas kalau job desk-nya supporter tim. Teriak-teriak gitu kan? Iya. Ya, oke, Bung Nangkas. Ya. Mungkin itu dulu ya untuk pembuka prediksi kita. Nah, kalau misalnya strategi nih Bung Nangkas. Kalau misalnya memasukkan pemain lapis kedua, apakah Coach Nova Rianto masih memakai strategi 3-4-3 atau bagaimana? Mungkin apakah ada perubahan strategi atau bagaimana kira-kira? Saya rasa kalau strategi dasar seperti itu kayaknya tetap mesti dipakai. Nah, cuman sekarang kan pertanyaannya lapis kedua kita ini mampu nggak menerapkan artinya actionnya di lapangan, mampu nggak dia? Ya itu pertanyaannya sebenarnya. Kalau mampu, saya yakin kok bisa menang. Bisa kok menang. Ya jangan telak lah, artinya jangan sesumbar bilang telak. 1-0 cukup. Itu sudah membuat lebih sempurna lah. Itu kan karena 9 poin kita dapat dari 3 kemenangan. Sempurna juga poin kita jadinya. Ya kalau pemain-pemain kita sih kualitasnya saat ini udah sangat luar biasa sekali ya. Ya. Kemarin waktu lawan Yaman kalau nggak salah Dava itu kecolongan karena penalti ya yang dilakukan oleh Putu Panji pelanggarannya kan. Akhirnya ada penalti dari pihak Yamannya akhirnya gol. Kalau misalnya seperti tidak penalti kayaknya kecil kemungkinan bisa nyetak skor tuh kayak. Dava baru kebobolan 1 gol dalam pertandingan. Itu pun karena penalti lagi kan. Karena Putu Panji kemarin. Korea juga 1 gol kok masih. Karena kita bobol kan. Dia penalti juga itu. Iya. Kemarin dia menang lawan Afghanistan kan 6-0. 6-0. Dan dia memang mencari kemenangan dia Bung Gumara. Dia harus menang lawan Afghanistan. Nah, mumpung dia bisa ngebantai ya dibantai lah. Nah, oke, sekarang Bung Tangkas. Kalau Korea bisa membantai Afghanistan 6-0, menurut Bung Tangkas skor Indonesia membantai Afghanistan berapa kira-kira? Kalau pakai pemain inti mungkin prediksi saya mungkin sama lah. Enggak 10-0? Enggak sih. Kalau menurut saya kalau pakai pemain inti mungkin kalau 5 atau 6 nyampe lah. 6 gol, 5 gol nyampe. Berarti 10 belum ya? 10 belum lah. Kan lawan Yaman pun juga ada serangan kok dari Afghanistan. Waktu mereka lawan Yaman, Afghanistan lawan Yaman. Yaman kan cuma menang 2-0. Iya. Tapi itu saling serang juga. Serang juga. Artinya pressure permainannya ya. Ya, artinya ball positionnya juga enggak terlalu jauh kok. Sekitar 54-45. Iya. Itu.
Nah, kalau lawan kita nanti kalau misalkan pakai lapis kedua, ya mungkin kita lihat nantilah. Ya. Tapi kalau sekarang ditanya saya, apakah bisa menang? Bisa. Mm-mm. Tapi tidak bisa telak mungkin. 1-0, 2-1 ya cukup lah. Berapa persentase yakin menang Bung Tangkas? Kalau menang saya masih 70%. Pakai lapis kedua. Bisa kok. Lapis pertama? Woi, itu nggak usah ditanya lagi lah itu 1000. Kalau ada 1000 udah 1000%. Nanti ada yang komen lagi, Bang, jangan tak kabur, Bang. kita tak kabur, kita masih tetap di sini podcast kok. Kita Iya. tidak kabur. Oke, kalau gitu Bung Tangkas. Siap. Terima kasih ya. Terima kasih. Sama-sama. Nanti pertandingan lawan Afghanistan tanggal berapa? 11 ya, Pak 12. Tanggal 10 apa 11 ya? Kalau 10 kan besok. Iya. 3 hari lah. Dari 3 hari tanggal ya? 7, 10 berarti kan? 10 berarti besok ya? Mm-mm. Oke lah. Nanti kita cek lagi tanggal pertandingan lawan Afghanistan. Yang jelas teman-teman seperti biasa kita support Garuda Muda kita Pasti. ya, supaya bisa tampil maksimal melawan Afghanistan. Tetap kita tidak boleh takabur. Kita tetap harus optimis, support full, Tetap respect sama tetap respect Afghanistan. dengan semua lawan-lawan yang pernah tanding dengan kita, dan tentunya kita semua hormati mereka semua. Oke, Bung Tangkas. siap. Ya. Sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Ciao. Ciao.